Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Amar dari kelas Marketing Management nomor NPM 449 akan menjelaskan mengenai dampak pandemi pada Pizza Hut. Semua orang pasti pernah kan mencoba Pizza Hut. Nah, Pizza Hut ini adalah franchise restoran pizza yang pertama kali didirikan pada tahun 1958 di Kansas oleh Dan Kearney dan Frank Kearney. Jadi, Pizza Hut sudah berdiri sekitar 62 tahun. Pizza Hut dikenal juga dengan menu Amerika Italianya, seperti pizza dan pasta, juga makanan pendamping seperti dessert. Pizza Hut mempunyai 18.703 cabang di seluruh dunia pada tahun 31 Desember 2019. Pemilik franchise dari Pizza Hut sendiri adalah Yum Brands. Kalau di Indonesia sendiri, Pizza Hut juga sudah berdiri cukup lama. Pizza Hut adalah salah satu waralaba fast food terbesar di Indonesia. Pizza Hut sendiri telah berdiri sejak tahun 1984 dengan cabang pertama berada di Gedung Jakarta Theater. Hingga saat ini, Pizza Hut mempunyai lebih dari 200 restoran yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Apayapura. Pemegang franchise Pizza Hut di Indonesia adalah Sari Melati Kencana. Produk unggulan Pizza Hut Indonesia adalah pizza dengan pilihan pinggiran pan pizza, stuffed crust, cheesy bites, dan crown crust. Perusahaan ini mengelola merek Pizza Hut di Indonesia berdasarkan kerjasama waralaba dengan Yum Brands, yang merupakan grup pemilik waralaba sejumlah merek terkemuka, seperti KFC dan Taco Bell. Pada tahun 2007, PT Sari Melati Kencana memutuskan untuk melakukan perluasan bidang usahanya, yaitu mengeluarkan PHD atau Pizza Hut Delivery. Pizza Hut sendiri merupakan salah satu emiten yang laba dan ekuitasnya terus bertumbuh. Sebelum IPO, tercatat bahwa laba bersih Pizza Hut sebesar 141 miliar. Lalu, tahun selanjutnya yaitu tahun 2018, laba bersihnya semakin meningkat. Pizza Hut mampu mendapatkan laba bersih sebesar 173 miliar atau naik 23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun setelahnya lagi, yaitu tahun 2019, laba bersih Pizza Hut juga terus meningkat. Emiten ini mampu membukukan laba bersih sebesar 200 miliar, lagi-lagi meningkat sebesar 15% dibanding tahun sebelumnya. Nah, tapi di masa pandemi ini sangat berasa bagi perusahaan dengan sektor restoran, jasa, dan pariwisata. Terbukti dari laba bersih Pizza Hut yang turun masing-masing 89 dan 90% pada kuartal pertama dan kuartal kedua pada tahun 2020. Berikut adalah laba bersih per lembar saham atau earning per share Pizza Hut Indonesia. Data berikut diambil dari RTI Bisnis. Dari EPS juga terlihat bahwa selalu naik signifikan. Begitu pula dengan dividennya yang naik dari tahun 2018 dan tahun 2019. Gambar di sebelah kanan adalah grafik ekuitas, aset, dan liabilitas dari Pizza Hut Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Terlihat bahwa aset Pizza Hut Indonesia juga selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Pada skala global, seperti di negara Amerika Serikat, pandemi ini sangat berpengaruh kepada Pizza Hut. NPC International, salah satu pemegang franchise terbesar Pizza Hut yang memiliki lebih dari 1.200 gerai, sampai menyatakan kebangkrutan pada bulan Juli kemarin. Situasi ini menyebabkan NPC International untuk menutup 300 gerai dan akan menjual lebih dari 927 gerainya untuk menutup utang. Tentu ini menjadi pukulan besar bagi franchise Pizza Hut karena NPC International adalah salah satu pemegang franchise pertamanya. Ia pertama kali membuka Pizza Hut pada tahun 1962. Selain itu, Yum Brands sebagai pemilik franchise Pizza Hut berpotensi untuk kehilangan 54,2 juta dolar dari pendapatan royalti tahunan. Tapi tenang saja, karena Pizza Hut masih dapat terus eksis karena kebangkrutan ini diajukan oleh NPC yang pemilik modal atau disebut dengan istilah terwaralaba, bukan Yum Brands yang menjadi pemegang merek atau pewaralaba. Lalu, apakah pandemi COVID juga berdampak pada Pizza Hut Indonesia? Jawabannya adalah ya, pandemi COVID juga berdampak kepada Pizza Hut Indonesia. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, laba bersih Pizza Hut turun hingga 90% pada semester pertama dibanding tahun sebelumnya atau secara year on year.
Jika pada tahun 2019 laba bersih per semester Pizza Hut Indonesia adalah 99 miliar, tahun ini Pizza Hut hanya mampu membukukan laba bersih sebesar 10 miliar. Tetapi, penurunan ini tidak dibarengi oleh berkurangnya penjualan, karena pada tahun ini penjualan Pizza Hut hanya turun sebesar 6% saja, yaitu 1.935 miliar pada tahun 2019 dan 1.818 miliar pada tahun 2020. Penurunan laba bersih 90% ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya beban-beban seperti beban keuangan yang naik 126% dari tahun sebelumnya 5 miliar 821 juta menjadi 12 miliar 248 juta. Juga beban lainnya yang naik 126% dari tahun sebelumnya 5 miliar 29 juta menjadi 11 miliar 391 juta. Penurunan laba bersih ini mayoritas disebabkan oleh PSBB yang terjadi pada kota-kota besar di Indonesia. PSBB melarang masyarakat sekitar untuk dine-in, sehingga pendapatan otomatis akan menurun. Di Jakarta sendiri, PSBB berlangsung selama 3 bulan, dari bulan 10 April hingga 5 Juni, dan PSBB kedua selama 1 bulan, dari 14 September hingga 26 Oktober. Nah, pada kuartal kedua ada PSBB transisi yang melonggarkan sedikit larangan-larangan selama PSBB, seperti tidak boleh makan dine-in dan tidak boleh menonton bioskop. Tetapi, selama PSBB transisi juga ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap laba bersih Pizza Hut, karena secara QoQ laba bersih Pizza Hut masih turun cukup dalam, yaitu sebesar 95%. Tercatat bahwa laba Pizza Hut di kuartal 2 tahun 2019 adalah 59 miliar, sedangkan laba Pizza Hut pada tahun 2020 kuartal 2 hanya 4 miliar. Lalu, gimana sih perbandingan Pizza Hut dengan perusahaan lain yang bergerak di sektor yang sama? Kali ini saya akan membandingkan performa Pizza Hut Indonesia dengan dua emiten lain, yaitu Fast Food Indonesia atau lebih dikenal dengan produknya KFC dan AW dan MAP Boga Adi Perkasa dengan produk Starbucks dan lain-lain. Untuk perbandingannya, saya hanya akan melihat net income atau laba bersih saja. Dari paparan sebelumnya, kita tahu bahwa laba bersih Pizza Hut terus tumbuh. Hal yang sama juga dapat terlihat dari Fast Food Indonesia atau pemegang saham atau pemegang franchise KFC. Dari data net income di sebelah kanan, terlihat bahwa laba bersih Fast Food Indonesia adalah 212 miliar pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 242 miliar pada tahun 2019, atau secara year on year meningkat sebesar 14%. Dari data earning per share atau laba bersih per lembar saham yang saya ambil dari RTI Bisnis, selama 3 tahun ke belakang, Fast Food Indonesia juga terus meningkat. 42 pada tahun 2017, 53 pada tahun 2018, atau meningkat 26%, dan 61 pada tahun 2019. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa Fast Food Indonesia dan Sari Melati Kencana sebenarnya dua perusahaan yang sangat mirip. Keduanya bergerak di sektor restoran dan pariwisata, serta laba bersihnya yang terus bertumbuh seiring waktu. Tetapi, kelihatannya Fast Food Indonesia kurang siap dalam menangani masalah pandemi COVID ini. Pada semester pertama tahun 2020, tercatat bahwa Fast Food Indonesia rugi 143 miliar. Ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang untung 157 miliar. Kalau dilihat dari laporan keuangannya, penurunan drastis hingga menyebabkan kerugian ini disebabkan oleh anjloknya penjualan dan pendapatan usaha fast food Indonesia dari yang sebelumnya 1.434 miliar menjadi 959 miliar saja. Dilihat dari laporan keuangan, kinerja Pizza Hut Indonesia pada tahun ini masih jauh lebih baik dari fast food Indonesia karena tidak membukukan kerugian. Kalau tadi perbandingan Pizza Hut dengan KFC dan AW, sekarang saya akan membandingkan Pizza Hut dengan MAP Boga Adi Perkasa. Produk dari MAP Boga Adi Perkasa sendiri seperti Starbucks, Cold Stone, Pizza Express, dan Krispy Kreme. Dilihat dari laporan keuangannya di sebelah kanan, MAP Boga Adi Perkasa juga termasuk perusahaan yang terus berkembang. MAP Boga Adi Perkasa berhasil mendapatkan laba bersih sebesar 121 miliar pada tahun 2018 dan 166 miliar pada tahun 2019, atau meningkat 37%. Memang,
Sejak IPO pada tahun 2018, laba bersih Map Boga Adi Perkasa terus meningkat, persis seperti Pizza Hut Indonesia. Tapi, nasibnya beda jauh dengan Pizza Hut Indonesia. Ternyata, Map Boga Adi Perkasa malah membukukan kerugian sebesar 112 miliar per semester kedua pada tahun 2020. Ini juga berbanding terbalik dengan keuntungan di tahun sebelumnya yang mencapai 58 miliar. Bahkan, Map Boga Adi Perkasa sudah membukukan kerugian sejak kuartal pertama. Padahal Pizza Hut Indonesia dan Fast Food Indonesia pada kuartal pertama masih mendapatkan keuntungan, meski itu sangat turun drastis jika dilihat berdasarkan kuartal on kuartal. Kalau menurut saya, ini disebabkan oleh segmen pasar Map Boga Adi Perkasa yang mengincar kalangan kelas menengah ke atas dengan produknya seperti Starbucks dan Cold Stone. Selain itu juga, kebanyakan cabang hanya buka di Jakarta, di mana sangat terpengaruh oleh PSBB. Beda dengan KFC dan Pizza Hut yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari perbandingan Pizza Hut Indonesia dengan dua perusahaan tersebut, Fast Food Indonesia dan Map Boga Adi Perkasa, dapat kita simpulkan bahwa penanganan bisnis Pizza Hut selama masa pandemi ini jauh lebih baik karena dia tidak membukukan kerugian. Lalu, apa sih yang bikin Pizza Hut tidak membukukan kerugian selama tahun 2020 ini? Padahal, kalau kita lihat perusahaan di sektor lain saja sampai rugi ratusan miliar pada masa pandemi ini. Setidaknya, ada 4 hal yang saya dapatkan agar jualan pizzanya tetap laku. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan promo pandemi. Nah, pada saat sekarang ini, banyak banget promo yang dikeluarin sama Pizza Hut. Bahkan saya sering banget ngeliat banner di jalan, iklan saat lagi main Instagram, iklan di YouTube mengenai promo pandemi ini. Salah satu promo pandemi ini adalah dengan 100.000 kita bisa mendapatkan 4 box pizza. Nah, pastikan banyak juga orang yang mau beli saat promo besar-besaran. Kalau yang pertama promo pandemi 100.000 dapat 4 box pizza, yang kedua lebih gila lagi. Promonya yaitu all you can eat hanya membayar 55.000. Artinya, kita bisa memakan pizza sepuasnya selama 90 menit hanya dengan membayar 55.000. Pertama kali keluar promo ini hanya dalam bulan Juni saja, tetapi akhir-akhir ini promo terus diperpanjang. Bahkan sekarang pun kita masih bisa makan all you can eat dengan harga 55.000 ini. Lalu, yang ketiga adalah yang paling sering saya lihat, yaitu berjualan pizza di pinggir jalan. Kondisi ini kayaknya nggak pernah saya lihat sebelumnya, saat tahun 2019 atau pada masa sebelum pandemi. Tetapi, sekarang kelihatannya karyawan yang menjemput customer langsung dengan cara berjualan di pinggir jalan. Dan yang terakhir, meskipun bisnisnya sedang susah, hingga mengalami penurunan laba, ternyata Pizza Hut Indonesia juga berkomitmen untuk tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. Dilansir dari Warta Ekonomi, meski berkurang, perusahaan menegaskan bahwa sampai saat ini belum melakukan PHK, pemotongan gaji, atau merumahkan, sebab perseroan melakukan pengaturan dan penyesuaian jadwal shift kerja, khususnya untuk karyawan outlet restoran. Sekian dulu dari saya, terima kasih telah memperhatikan.